Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Delta. Di sini kami membawakan judul tentang MOQ, klasifikasi kualitas susu menggunakan Random Forest dan SMOD untuk penanganan independence data. Sebelumnya saya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu Bagas sebagai ML Engineer, selanjutnya Eka sebagai Data Engineer, selanjutnya Reski sebagai Front End Engineer, selanjutnya Rafli saya sendiri sebagai Back End Engineer, dan Firda sebagai UI UX Designer, Elrisa sebagai Technical Writer. Latar belakang perkembangan AI. Pada tahun 2019, menurut Badan Pusat Statistik, konsumsi susu Indonesia tercatat sebesar 16,23 liter per kapita per tahun. Dengan bertambah pesatnya permintaan susu, maka harus bisa mempercepat proses pengelolaan, terutama dalam proses pengujian susu. Maka dibuatlah sebuah sistem AI yang membantu dalam menentukan klasifikasi susu secara otomatis. Dalam pelaksanaan proyek akhir ada 4 tahapan, yaitu yang pertama, pengambilan dan pengolahan data, yang kedua adalah pemodelan dan pengembangan model AI, yang ketiga adalah evaluasi model AI, yang keempat adalah deployment. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengambilan dan pengolahan data. Tahap yang pertama yaitu data cleaning, yaitu dengan menangani outlier menggunakan median. Yang kedua adalah data transformation, yaitu kita melakukan encoding, yaitu dengan mengubah nilai kategorik bertipe string menjadi numerik. Yang proses ketiga adalah imbalance data. Nah, kita melakukan imbalance data dengan oversampling menggunakan SMOD. Selanjutnya terkait pemodelan dan pengambilan model AI, yakni memilih model yang akan diterapkan. Adapun beberapa model machine learning yang dicoba seperti Random Forest Classifier, Kennebec Classifier, Net Bias, Logistic Regression, dan SVM Linear Kernel. Selanjutnya yaitu evaluasi model AI. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan menggunakan metrik utama seperti akurasi, precision, recall, dan S1 score, model Random Forest Classifier yang digunakan menunjukkan performa yang sangat baik, yakni 98%, dan mean cross validation score sebesar 0,97%, yang secara detailnya dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya adalah deployment, di mana di sini terdiri dari front end dan back end. Untuk front end kami menggunakan bahasa HTML, CSS, JavaScript. Lalu untuk back end kami menggunakan bantuan dari Flash untuk menampilkan program yang telah kami gabungkan dan juga untuk menggabungkannya dengan model yang telah dibuat sebelumnya. Mungkin langsung saja kita lanjut ke demo, di mana untuk web aplikasi MOQ, teman-teman dapat melihatnya di bagas.pythonanywhere.com, di mana web aplikasi MOQ telah dideploy di web tersebut. Yang pertama di sini ada tampilan home, di mana di sini menampilkan tampilan awal, lalu ada about yang menampilkan 7 parameter yang digunakan dalam klasifikasi dan alasannya kenapa 7 hal ini digunakan sebagai parameter. Lalu application, di mana di sini kita diminta untuk menginputkan 7 inputan tadi. Misalkan kita inputkan, lalu kita inputkan nilainya. Setelah itu nanti untuk color range. Nah, untuk color range ini teman-teman bisa menekan tombol tulisan color range ini, lalu halaman akan menampilkan halaman color code, di mana teman-teman bisa di sini melihat untuk kode 255 itu warnanya seperti apa, 240 itu warnanya seperti apa, dan sebagainya. Lalu setelah menentukan, kita classify, di mana setelah classify maka akan tertera outputnya. Misalkan di sini grade yang keluar adalah moderate, seperti itu. Lalu juga bisa menggunakan CSV, di mana di sini untuk yang banyak datanya menggunakan CSV, lalu kita tekan classify, lalu akan mendownload secara otomatis. Nah, lalu di sini juga ada team member, dan juga yang terakhir di sini adalah data visualization, di mana di sini kita menampilkan dashboard pelatihan model kita menggunakan dataset yang telah kita miliki. Mungkin seperti itu saja. Kelebihan dan kekurangan aplikasi MOQ. Kelebihan aplikasi MOQ yaitu dapat melakukan klasifikasi dengan cepat dan tepat kualitas susu. Selain itu, ada 2 jenis penggunaan, yaitu penggunaan skala kecil dan juga penggunaan skala besar, yang mana menggunakan CSV. Aplikasi MOQ juga sudah bisa diakses secara umum dengan cara mengakses situs https://bagas.pythonanywhere.com. Kekurangan aplikasi MOQ
Ketentuan yang ketat dalam fitur menggunakan CSV, di mana jika nama kolom berbeda sedikit saja, maka hasil tidak akan keluar. Selain itu, parameter yang banyak juga cukup menyita waktu jika hanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan inputan melebihi batas normal seperti suhu, pH, kode warna akan mempengaruhi hasil klasifikasi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari aplikasi MoHue, menggunakan AI untuk mengklasifikasikan kualitas susu secara otomatis. Ini membantu peternak dan produsen melakukan pengujian kualitas dengan cepat dan akurat berdasarkan parameter seperti pH, suhu, rasa, bau, kekeruhan, dan juga warna. MoHue meningkatkan efisiensi pengujian, mendukung produksi susu berkualitas, dan memberikan edukasi kepada peternak tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas susu. Rancangan pengembangan lanjutan dari aplikasi MoHue, yang pertama, mengembangkan model machine learning untuk mengklasifikasikan susu berdasarkan gambar ke dalam kategori kualitas, seperti baik, sedang, maupun buruk, seperti menggabungkan dengan IoT ataupun computer vision. Yang kedua, mempublikasikan aplikasi proyek AI yang telah kami kembangkan untuk memungkinkan akses yang lebih luas dan manfaat yang lebih besar bagi penggunanya. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Coach Hilda selaku Coach kelas Delta dan Bu Frisma sebagai dosen DPP yang telah membimbing kami selama mengikuti program studi independen ini. Dan juga terima kasih kepada Orbit Future Academy yang sudah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran baru selama mengikuti program ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.